protesnya para malaikat, ya, para malaikat seperti keberatan atas diciptakannya manusia. Malaikat keberatan diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau wahai Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang suka membuat kerusakan dan menumpahkan darah, kata para malaikat, ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan sedangkan kami bertasbih, bertahmid dan mensucikan engkau. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun, bahwa aku lebih tahu terhadap apa yang kalian tidak mengetahui, kata Allah kepada para malaikat. Sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu Bapak Ibu, bahwa malaikat menyampaikan ini bukan karena protes kepada Allah atau bukan karena tidak taat kepada Allah, tetapi bisa jadi dalam ungkapan para malaikat ini dengan diksi yang diukir oleh Allah dalam Al-Quran ini menunjukkan bahwa para malaikat merasa khawatir kalau pengabdian, penghambaan para malaikat kepada Allah ini membuat Allah merasa tidak ridho kepada para malaikat, ya. Kenapa harus ada manusia sebagai khalifah? Kami ini kan bertasbih, bertahmid dan mensucikan engkau wahai Allah. Kenapa harus diciptakan manusia? Dan para malaikat ini Bapak Ibu punya gambaran, ya, bahwa selama Allah menciptakan makhluknya, maka tidak ada yang lebih mulia daripada para malaikat. Jadi tidak pernah Allah menciptakan makhluk, ya, setelah para malaikat, melainkan malaikat itulah makhluk paling mulia. Ya, diciptakan para jin. Nah, dulu pun jin ini juga berada di bumi ini dan mereka membuat kerusakan. Karena jin dengan manusia itu sama-sama diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Dan dalam ayat ini disebutkan Allah jin dulu baru manusia. Pertama taklif yang diberikan Allah pertama-tama kepada bangsa jin, baru kepada bangsa manusia. Dan para malaikat melihat bahwa bangsa jin itu tidak lebih mulia di sisi Allah dibandingkan para malaikat. Jadi malaikat ini punya gambaran, pemahaman ataupun keyakinan bahwa siapapun yang diciptakan Allah maka tidak akan lebih mulia daripada para malaikat. Ya, jadi ketika manusia diciptakan, para malaikat ini merasa khawatir gitu. Ya, apakah kami ini kurang apa gitu? Sudah bertasbih, bertahmid, mensucikan Allah, mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi kenapa harus ada manusia? Apa tidak cukup kami sebagai hamba-hambamu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu tadi sholat maghrib, ya, menghayati bacaan yang dibaca imam, itu juga ada ayat, ya, protes malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, diturunkannya malaikat Harut dan Marut menjadi manusia. Ya. Jadi ketika kita sholat maghrib tadi, kita kalau mentadaburi apa yang dibacakan imam itu juga cerita tentang apa yang kita kaji. Ya, bahwa para malaikat itu ingin jangan sampai manusia ini berbuat kerusakan. Ya. Malaikat tuh marah kalau kita manusia berbuat kerusakan. Ya, macam nggak ada makhluk lain aja lebih mulia daripada kami ini para malaikat. Nah, jadi mereka marah, makanya ingin cobalah tes dulu kami jadi manusia, kata malaikat Harut dan Marut, kan gitu kan ceritanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Harut dan Marut menjadi manusia, yang misi mereka adalah menunjukkan dan membuktikan bahwa kami bangsa malaikat ini mampu, ya, untuk menjadi hamba Allah yang paling baik. Maka diberikanlah kepada Harut dan Marut itu perangkat manusia. Ternyata justru malaikat itu sendiri yang tidak sanggup, ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa
ujian kepada para malaikat juga berlaku dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ya, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bisa lebih mulia dari para malaikat, ya. Jadi manusia ini bisa lebih mulia dari malaikat. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami jatuhkan dia kepada posisi derajat yang paling rendah, ya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penciptaan manusia ini ada hikmah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala sampai kepada unsur penciptaannya, ya. Allah Subhanahu wa taala ingin keagungannya, kebesarannya betul-betul muncul di tengah-tengah alam raya yang diciptakannya ini, termasuk tujuan diciptakannya manusia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah Allah menciptakan Nabi Adam. Ya. Dari apa Nabi Adam diciptakan, Pak? Ya. Dalam Al-Qur'an penciptaan Nabi Adam ini banyak, ya, disebutkan di satu ayat, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam itu sebagai manusia dari tanah, ya. Dengan bahasa dalam Al-Quran itu turab. Jadi tanah itu dalam bahasa Arab itu macam-macam, ya. Sama dengan kurma. Kalau kita kurma itu bahasa Arab itu macam-macam. Kalau kurma Kalau kurma muda, ya, namanya balah. Kalau kurma basah namanya rutab. Kalau kurma kering namanya tamar. Jadi macam-macam. Begitu juga dengan tanah. Maka redaksi Allah dalam Al-Quran tentang asal muasal ciptaan Nabi Adam ini dibahasakan Allah pertama dari turab. Turab itu artinya pasir. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Isa itu perumpamannya seperti menciptakan Nabi Adam. Khalaqahu min turabin. Allah ciptakan Nabi Adam itu dari tanah. Kata-kata turab ini tanah berbentuk pasir, ya. Min turabin, tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berfirman, jadilah, maka jadilah dia. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala firmankan bahwa Nabi Adam diciptakan dari tin. Tin itu tanah liat, ya. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian memerintahkan para malaikat dan iblis untuk sujud, iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Padahal itu perintah Allah. Kemudian mengatakan Kemudian iblis mengatakan, asjudu liman khalaqata tina. Apakah aku pantas untuk sujud kepada sesuatu yang engkau ciptakan dari tina? Tina itu tanah liat. Jadi pasir itu kalau dikasih air, kemudian dia jadi liat, maka tin. Ya, bahasa dalam Al-Quran tin, ya. Kemudian dalam Al-Quran juga ada disebutkan inna khalaqnahum min tinil lazib, ya, dari tanah liat yang melekat, yang lengket. Jadi asalnya dari pasir semua itu. Kemudian dalam Al-Quran juga disebutkan walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun, ya. Yang keempat dari hama'im masnun, dari lumpur hitam. Jadi tanah itu kasih air, kemudian jadi lumpur hitam, kemudian jadi tin, tanah liat. Setelah itu kering menjadi sol-sol, macam guci ataupun kendi, ya. Itu kan tanah liat yang kering. Dibahasakan dalam Al-Quran sol-sol, kal fakhar, ya. Tanah kering yang betul-betul kering, keras, ya. Kemudian sol-sol ini berasal dari kata sesuatu yang diciptakan dari ruang kosong. Maka Nabi Adam ini diciptakan dari tanah liat yang berasal dari ruang kosong, ya. Nabi Adam ini seperti ibaratnya kendi, ya, tercipta dari ruang kosong. Tembikai, keramik, nah itu dia kata-kata sol-soling kal fakhar,
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kekuasaannya, bahwa makhluk itu diciptakan Allah dengan proses. Ya, bahkan dalam buku Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ini disebutkan bahwa prosesnya itu sampai mengambil bahannya itu pun diceritakan di sini. Jadi awalnya diperintahkan malaikat Jibril untuk datang ke bumi, ambil dulu tanah. Ambil tanah, bumi enggak izin. Untuk apa? Mau buat manusia, enggak mau kata bumi. Ini terlepas apakah hadisnya sahih atau tidak, tapi ini disebutkan dalam buku ini. Terima kasih telah menonton.